Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Taufik. Stambuk 130 2019 0328 dari kelas A6, mata kuliahnya Rekayasa Perangkat Lunak, Program Studi Teknik Informatika atau TI, dan dari Fakultas Ilmu Komputer atau dari Vkom, dan dari Universitas Muslim Indonesia atau UMI. Jadi video ini akan membuka tugas kedua saya. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari langsung kita masuk ke pembahasan soal-soal yang ada di tugas 2. Oke, di tugas 2 ini soalnya nomor 1, jelaskan hasil analisa Anda terhadap aplikasi e-learning, baiknya menggunakan pemodelan sistem terstruktur atau berorientasi objek. Hasil analisa terhadap aplikasi e-learning, sistem terstruktur atau sistem berorientasi objek. Pertama-tama, saya ingin jelaskan sistem terstruktur itu apa. Pemrograman terstruktur atau sistem terstruktur itu adalah suatu proses untuk mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program atau suatu aktivitas pemrograman dengan memperhatikan urutan langkah-langkah perintah secara sistematis, logis, dan tersusun berdasarkan algoritma yang sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem berorientasi objek. Sistem berorientasi objek atau OOP, Object Oriented Programming, merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek. Bandingkan dengan logika pemrograman terstruktur. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Aplikasi e-learning menurut saya menggunakan pemodelan sistem berorientasi objek karena sistem ini menurut saya tepat dipakai dalam kasus pembuatan software yang lumayan rumit dan kompleks karena dapat memberi kemudahan terhadap programmer. Sistem berorientasi objek juga sudah banyak digunakan dan hingga hanya perlu waktu saja untuk pengenalan aplikasi tersebut agar memudahkan para user saat menggunakan aplikasinya. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu jelaskan hasil analisa Anda terhadap aplikasi e-learning, baiknya menggunakan pemodelan pengembangan waterfall atau spiral atau prototype. Hasil analisis terhadap aplikasi e-learning. Yang pertama itu metode waterfall. Metode waterfall itu saya jelaskan sedikit, merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, diantaranya communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Selanjutnya, spiral. Spiral itu penggabungan dari 2 metode, yaitu prototype dan waterfall. Pengembangan melaksanakan prototyping dengan cara sistematis khas metode waterfall. Umumnya metode spiral ini diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar sekaligus membutuhkan sistem yang kompleks. Setiap prosesnya selalu disertai dengan analisis mendalam mengenai tingkat risiko dan keberhasilan pengembangan. Pelaksanaan metode spiral dilakukan dalam 5 langkah. Pertama adalah komunikasi, yaitu pemilik proyek menyampaikan kebutuhannya kepada pengembang perangkat lunak. Langkah perencanaan diikuti dengan analisis untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama pengembangan. Kemudian
pengembangan perangkat lunak mulai dijalankan dan setelah jadi akan mendapatkan evaluasi dari pelanggan. Kelima langkah tersebut dilakukan secara berulang-ulang pada setiap tahapan pengembangan. Selanjutnya prototype, yaitu model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Terdapat 5 tahapan dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode prototype, dimulai dengan pengumpulan informasi dari pelanggan ke tim pengembang, lalu tim akan merencanakan sistem dan mengerjakan purwarupa perangkat lunak. Hasilnya kemudian diserahkan kepada pelanggan untuk dievaluasi. Jika terdapat permasalahan, tim akan merevisi sistem tersebut hingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ketika revisi selesai dan telah diterima, berarti perangkat lunak telah siap diterjemahkan ke dalam perangkat keras. Kemudian dilanjutkan dengan proses uji coba dan berbagai revisi sebelum mulai dapat digunakan. Aplikasi e-learning menggunakan permodelan prototype karena sistem akan dikembangkan, menurut saya ini ya, karena sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya menjadi lebih rendah atau lebih murah. Ciri khas dari metodologi prototype adalah pengembangan sistem developer, klien, dan user dapat melihat dan melakukan eksperimen dengan bagian dari sistem komputer dari sejak awal proses pengembangan. Oke, sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan soal yang ada di tugas 2. Jadi, menurut saya itu aplikasi e-learning baiknya menggunakan pemodelan sistem berorientasi objek, dan menurut saya lagi aplikasi e-learning itu baiknya menggunakan metode prototype. Sekian kesimpulan dari tugas 2 yang dapat saya sampaikan. Jadikanlah kegagalanmu di masa sekarang menjadi modal awal untuk kesuksesanmu di masa depan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.